Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dalam kesempatan ini melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 60. Kami baca pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Kita maknai wa izistasqa, dan ketika minta hujan siapa Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi ketika itu perjalanan dari Mesir, ketika setelah selamat dari kejaran Raja Fir'aun, setelah menyeberang Laut Merah, mereka kehausan kaum Bani Israel dan meminta minum kepada Musa. Akhirnya Musa berdoa pada Allah memintakan hujan untuk kaumnya. Kemudian fakunna, maka berfirman Allah menjawabnya, idrib bi'asokal hajar. Idrib, memukulkanlah engkau Musa, bi'asoka, dengan tongkatmu, hajar, pada batu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya, batu, tongkat dipukulkan ke batu. Kalau pikiran kita paling ya gali saja itu tanah itu, ini 1 meter atau berapa meter gitu ya, nanti akan ada airnya. Ternyata tidak, namanya Allah Maha Kuasa. Apa yang dalam pikiran kita hal yang tidak mungkin, ya itu malah bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Pukulkanlah Musa tongkatmu itu kepada batu itu. Jadi tongkat Musa itu multifungsi, banyak sekali fungsinya. Dan Musa baru tahu itu kalau tongkat dipukulkan ke batu itu ya ini apa? Untuk mengatasi kehausan atau kaumnya yang minta air minum itu. Bagaimana setelah dipukulkan? Famfajarat, maka muncrat, akan memancarkan minhu, darinya batu, isnata 2 asyrata 10 ainan, mata air, 12 mata air. Cor sampai 12 mata air mancur. Kayak ada ini apa? Kayak ada keran yang memancar gitu. Kayak sekarang ini kalau tempat cucian kendaraan itu airnya mancar, bukan airnya tenang saja, tapi airnya mancar gitu. Mancar gitu. 12 mata air. Qad sungguh alim mengetahui siapa kullu unasim, tiap-tiap manusia, setiap golongan Bani Israil itu, masyrabahum, pada tempat minum mereka. Jadi Bani Israil itu ada 12 golongan atau 12 laki-laki keturunan Yakub itu istilahnya masing-masing golongan itu mendapatkan 1 mata air. Nah ini, mereka antri di 1 mata airnya masing-masing. Kulu washrobu, kulu makanlah kalian, washrobu, dan minumlah kalian, min rizkillah, dari rizkinya Allah. Nah, tidak ada yang kita makan, tidak ada yang kita minum, kecuali semua itu adalah rezeki dari Allah. Baik minuman yang baru keluar itu, maupun makanan yang mereka bawa, atau makanan yang mereka temukan, atau ya, makanan kita, makanan minuman apa yang kita dapatkan ini adalah semua adalah rezeki Allah. Tapi wala, dan jangan taksau, ini melanggar kalian, melanggar atau melampaui batas atau berlebih-lebihan, fil ardi, dalam bumi, mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Jadi berlebih-lebihan, melanggar atau melampaui batas. Jadi melampaui batas itu bisa jadi hal yang dilarang, dilanggar itu, atau sesuatu yang halal sebetulnya, tapi ini apa? Dilakukan secara berlebihan, sama seperti makan dan minum, itu bisa jadi mubazir, sudah kenyang malah ditambah lagi. Aturan kalau Nabi mengajarkan pada kita, sebelum kenyang kita berhenti makan. Maka kalau kita tidak makan sebelum lapar, kemudian sebelum kenyang kita sudah berhenti, itu dijamin pasti makanannya enak.
dijamin pasti enak. Kenapa? Kita kondisi lapar, makanan walaupun seadanya, kalau makannya dijatah sedikit sebelum kenyang kita sudah berhenti, masih enak sekali. Dan sebaliknya kalau seandainya kita sudah kenyang ini, seenak apapun makanan tidak akan terasa enak, malah mau muntah ini. Atau makanannya memang enak, kita lagi lapar, tapi sudah lapar, sudah kenyang, masih ditambah lagi, ya sama, akhirnya akibatnya menjadikan bukan kebaikan, bukannya nikmat, malah rusak ini. Ini. Jadi kalian jangan berlebih-lebihan baik dalam urusan makan, minum maupun urusan yang lainnya. Itu karena itu sama dengan dianggap berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi karena urusan makan minum, karena harus enak, lainnya akhirnya yang bukan punya kita diambil. Ini hak orang lain kita ambil, itu namanya berbuat kerusakan. Waizan ketika itu kultum berkata kalian Bani Israel, ya Musa wahai Musa. Jadi Bani Israel waktu itu berbicara kepada Musa, kaum yang Musa ini, wahai Musa, kata mereka, lan nasbiro tidak akan sabar kami ala ta'amin atas makanan wahidin yang semacam yang satu jenis ini. Ini. Fad'u maka berdoalah engkau Musa lana untuk kami rabbaka pada Tuhanmu, yukhrij supaya mengeluarkan Tuhanmu lana untuk kami mimma dari apa-apa tumbitu yang menumbuhkan apa ardu bumi, mimbakliha dari sayur-sayurnya bumi, wakista iha dan ketimunnya bumi, wafumiha dan dari gandumnya bumi, wa adasiha dan dari kacang-kacangannya bumi, dan ini wabasoliha dan dari bawang-bawangannya bumi. Jadi kaumnya Musa ini komplain, kami kalau diberi makan gini-gini aja tiap hari gini terus ini ya bosan Musa, ini bosan, ini kami tidak akan tahan, tidak sabar kami, sisip dikit makanan kami lemparkan ini ke mukamu ini, gitu. Tidak sabar kami kok diberi makan gini terus. Padahal kalau tidak sabar itu mesti kalau tidak diberi makan ya tidak sabar, wajar. Ini diberi makan kok malah tidak sabar. Apalagi ternyata apa yang dimaksud makanan yang satu macam itu? Ya madu dan burung itu. Makanannya ya madu ya, makanannya burung itu kadang-kadang dibakar mungkin ya. Kadang-kadang mungkin kalau zaman dulu sudah ada minyak mungkin ya digoreng ya. Dan mungkin mereka itu kurang ngerti cara masak ya. Kalau zaman sekarang ini bahannya satu macam ini bisa dimasak macam-macam ini. Sekali-sekali dibikin bakso. Mungkin mereka kalau bikin bakso waktu itu ya senang mungkin. Jadi cuma dimasak itu aja, apalagi dibakar terus ya kan. Ayam bakar, sisip dikit mutung, burung bakar ya. Burung dibakar mutung ini. Yang masaknya asal-asal ini kan. Terus minumnya madu ini. Minumnya madu terus ini. Ini mereka kalau makan gini terus kami tidak sabar Musa. Tidak sabar kami. Nah ini. Macak darah tinggi kami, bisa darah tinggi kami jadi gara-gara ini nih. Ini. Jadi kami doalah engkau Musa untuk kami pada Tuhanmu ya, supaya kami ini ya Tuhan menumbuhkan untuk kami ya sayur-sayur ya kan, bisa makan sayur ya kan, sekali-kali bikin pecel yang gitu gado-gado, sayur asam, sayur apa, seger juga makan ada sayur ini, bagi saya dan timun-timunnya, jadi lalap-lalapannya, maupun ada gandumnya, sekali-kali bisa dibikin roti, itu bikin apa ini kan, kue, puding ini, ada sih anak kacang-kacang bisa dibikin bubur, dibikin apa, babas dan bawang-bawangannya masak biar sedap, ada bawang bombay, bawang apa ini permintaan mereka. Wala berkata Musa, atas tabdiluna adakah mengganti kalian allazi pada yang huwa dia yang adna lebih rendah, ini billazi dengan yang huwa dia yang khair lebih baik. Tahu tidak apa yang diberikan Allah pada kalian? Makanan berupa burung dan minum berupa madu itu adalah makanan yang terbaik. Apakah kamu mau mengganti dengan makanan yang lebih rendah? Dari makanan yang terbaik ini, nggak mau kalian ganti dengan makanan yang terendah itu? Sayur menyayur itu, sedikit busuk jadi sampah gitu ya. Ini. Maksudnya itu ya sebetulnya sayur atau apapun ya sehat, bagus ini. Tapi mereka ini kan bukan dalam keadaan mukim ini. Mereka itu dalam keadaan perjalanan, keadaan darurat, keadaan keadaan ya belum stabil kan gitu. Jadi mbok ya terima sajalah, ibarat kita dalam perjalanan ya di pesawat gitu ya. Oleh pesawat itu kita diberi oleh kru pesawat itu diberi misalnya makanan pakai kotak gitu ya. Makanannya ya apa yang ada di situ, mungkin roti atau apa ya. Nah, ini kita mau minta pindang gitu ya. Pindang ikan sale gitu. Saya minta mau pindang tulang ini kan. Saya minta ini memangnya restoran ya. Kita di perjalanan ya apa yang ada itulah dinikmati.
Ini apalagi ya yang diberi Allah itu bukan hal yang murahan ya kan gitu. Daging yang diberi ini daging burung ini dan minuman madu mahal itu. Ini harusnya terima saja selama perjalanan ini. Nanti sudah di tempat, nanti baru kita bercocok tanam ya kan, baru menanam apa dan sebagainya. Masih di jalanan banyak permintaan, untung dikasih kan gitu, gratis lagi kan gitu. Nah, ini dikasih gratis, enak, mahal, masih nak protes lah ini. Nah, ini kiranya ya restoran gitu. Nah, ini. Kalau memang kamu maunya begitu kata Musa, ihbitu, turunlah kalian Misron ke Mesir, balik lagi sana ke Mesir. Kamu barusan diselamatkan dari Mesir, sekarang ini kamu sudah diberi oleh Allah di perjalanan seperti ini, kalian tidak bersyukur malah mau makanan macam-macam ini. Sudah balik lagi ke Mesir. Di Mesir sana banyak memang. Ya ini, fa innalakum, maka sesungguhnya lakum bagi kalian masa altum apa yang kalian minta. Di Mesir memang ada semua itu yang kamu minta, nak bawang, sayur, kacang-kacangan, ya kan, gandum dan sebagainya itu, timun-timun dan sebagainya itu, semuanya ada di sana. Baliklah sana ke Mesir lagi. Marah ya Musa, marah. Wah, wajar ya marah, wajar lagi. Jadi Musa yang diberi tanggung jawab dalam menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, alhamdulillah sudah selamat, sekarang sudah di jalan, sudah tinggal dikit lagi mau pulang. Mereka ya sebegitunya kan gitu. Harusnya sabar atau bantu, kalau tidak bisa membantu ya minimal ya terimalah apa adanya kan gitu. Ini Bani Israel kurang ajar. Waduribat ini dan menimpa alaihim atas mereka Bani Israel apa azilatu kehinaan. Nah ini. Jadi ayat-ayat di atas dikatakan Allah memberi kefadlan pada mereka itu ada zamannya, di zamannya itu. Bukan sepanjang masa, sepanjang dunia, sepanjang hidup, tidak. Ya ini. Ternyata malah akhirnya Bani Israel itu ya pertama ada pasang surut, akhirnya juga akan jatuh. Akhirnya akan jatuh. Kemudian selama perjalanan juga ada pasang surutnya, ada saatnya mereka jaya, ada saatnya mereka jatuh. Dan akhirnya mereka justru akan hina, akan jatuh. Nah, maka menimpa pada mereka kehinaan, wal maskana dan kejatuhan, jatuh atau melarat. Wabau dan akan kembali mereka bigodebin dengan mendapat murka minallah dari Allah. Kembali nanti menghadap Allah, mereka justru akan mendapat murka. Di dunia mereka hidup mereka hina, di dunia mereka dikalahkan, atau dunia mereka mengalami penderitaan. Di akhirat mereka akan kembali mendapatkan murka Allah, yaitu di neraka. Nauzubillah. Ini Bani Israel. Zalika demikian itu. Mereka itu kok seperti itu tuh loh kelakuannya, bukan syukur malah kufur, banyak tingkah, ngeyel, bantahan. Demikian itu bi'annahum, sebab sungguhnya mereka kanu ada mereka yakfuruna mengkufuri mereka bi'atillah dengan ayat-ayat Allah. Mereka suka mengkufuri ayat. Nah, ini tinggal kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apa kita termasuk orang yang suka mengkufuri ayat? Nah, ini perintahnya kita kufuri enggak, larangannya kita kufuri enggak, ceritanya kita kufuri tidak. Bagaimana kalau yang tidak mengkufuri? Perintahnya laksanakan. Larangannya bagaimana yang disebut tidak mengkufuri? Ya dijauhi. Kalau ceritanya bagaimana yang dimaksud tidak mengkufuri? Harus kita percaya, kita yakini. Termasuk janjinya Allah bagaimana termasuk kita tidak mengkufuri? Ya kita yakini, percaya kita. Dijanjikan surga kita harus percaya, dijanjikan neraka kita harus percaya. Kalau kafir dijanjikan neraka, kalau iman dijanjikan surga, harus percaya. Jangan kita punya pendapat sendiri. Nah, itu kan kata Allah. Menurut saya belum tentu. Hebat siapa sekarang? Hebat Allah apa hebat kita? Siapa yang bisa lebih dipegang ucapannya, Allah atau kita? Jadi jangan sampai kita itu ucapan, perbuatan atau respon kita terhadap ayat Allah itu kita justru berseberangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Semua ayat yang Allah kehendaki pada kita adalah mengimani, mempercayainya, meyakini dan menjalankannya. Mereka orang yang suka mengkufuri ayat, wa yaqtuluna dan membunuh mereka an-nabiyyin pada nabi-nabi bighairi haq dengan tanpa benar, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang tidak diceritakan Quran. Yang mungkin banyak nabi-nabi lain yang juga dibunuh oleh Bani Israel, padahal para nabi itu dari golongan mereka sendiri, Bani Israel sendiri, sama-sama Bani Israelnya. Kalau Isa tidak diselamatkan oleh Allah, mungkin dia dibunuh oleh mereka. Itu sudah memang direncanakan akan dibunuh, akan dihukum mati, dia dibunuh. Mereka yang merencanakan, melaporkan kepada pada penguasa Romawi ini untuk menghukum Isa itu karena dianggap mendustakan agama atau dianggap melecehkan. Sekarang ini seperti kasus hari ini, melecehkan. Isa itu melecehkan agama kami, kata Yahudi, kata Bani Israel ini kami kan sudah ada agama ini, sudah ada ajaran dari nenek moyang kami, dari Nabi Musa, dari kitabnya, padahal mereka sudah menyimpang jauh. Isa itu datang justru untuk meluruskan kembali, tapi mereka menganggap kedatangan Isa ini bukannya melanjutkan
ajaran agama mereka justru dianggap merubah. Padahal kenapa dirombak? Itu Isa sebenarnya meluruskan mereka sendiri yang sudah merubah itu. Mereka sendiri yang sudah merusak ajaran kitab Taurat itu. Mereka bukan mengikuti ajarannya Musa, tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini yang merusak ini adalah pentolan-pentolnya ini, ulama-ulamanya ini, rohib-rohibnya ini. Nah, datangnya Isa untuk meluruskan itu. Nah, justru mereka tidak senang, diluruskan tidak senang. Senangnya bengkok, gitu. Kalau bengkok itu katanya lebih terasa. Tak mau dia yang lurus, maunya yang bengkok. Akhirnya ya puncaknya mereka berusaha menyingkirkan Isa. Untung diselamatkan Allah sehingga Isa tidak terbunuh juga. Mereka bunuh tanpa hak, ya ada alasan. Bunuh manusia saja kalau tidak salah, bukannya hukum qisas, tidak bisa sembarang menghilangkan nyawa orang. Cuman satu orang, cuman orang miskin. Emangnya cuman satu orang, emangnya kalau orang miskin tidak ada harganya apa nyawanya? Itu semua itu nyawa dari Allah mahal. Kalau kita mau beli dari Allah berapa coba? Tidak tahu saya ini. Ya jelas mahal. Buktinya kamu kalau misalnya kita sudah sekarat minta sambung nyawa itu ya tidak bisa, mahal nyawa dari Allah itu. Maka jangan sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Zalika demikian itu kok mereka berbuat mengkufuri ayat, membunuh para nabi rasul itu bima sebab apa-apa asau yang menentang mereka tuh yang sifatnya suka menentang, suka ini bantahan ngeyel. Bahkan ada mereka yang tadun, orang yang melanggar, mereka senang yang melanggar. Kalau dilarang senangnya dilanggar, kalau diperintah senangnya mereka menghindari atau tidak mau melaksanakan perintah itu melanggarnya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Mereka Yahudi ini Bani Israel yang mengklaim dirinya penerus ajaran Musa. Ini padahal mereka itu ya justru nyimpang dari kitab Taurat dan ajarannya Musa, turunan dari Bani Israel. Wan Nasoro, dan orang Nasrani. Nasrani itu ya jadi Yahudi di sini nih ya yang dimaksud itu agamanya, Nasrani juga yang dimaksud itu agamanya juga. Ini bukan Allah mengakui agama Yahudi atau agama Nasrani, bukan. Ini kan ada golongan yang mengaku mereka Yahudi, ada golongan yang mengaku mereka ini adalah Nasrani. Nah, Allah menganggap orang yang beriman dan orang Yahudi, begitu juga orang Nasrani, bahkan wasobiin dan orang-orang sobiin, golongan sobiin, agama sobiin, ini agama di antara ini Yahudi dan Nasrani. Pokoknya barang siapa amanah yang beriman dia bila pada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, ibadahnya benar, katanya gitu. Falahum, maka bagi mereka ajrum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Artinya mereka asal beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah. Wala khaufun, dan tidak ada khawatiran alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada mereka yazanun, susah dan khawatir mereka. Artinya mereka akan diselamatkan dari neraka dan mereka akan dimasukkan surga asal dia beriman dan beramal soleh. Nah, ini mansur. Nantinya itu Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Kalau tidak Islam itu tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterimanya, dan di akhirat akan tergolong orang yang rugi. Rugi sih masuk neraka. Kalau masuk surga itu untung, dan tidak ada orang selain masuk surga atau neraka. Jadi, kalau nggak di surga ya di neraka, kalau di neraka ya di surga. Tidak ada tempat lain. Tanah kosong, rumah kosong, halaman kosong, ini hati yang kosong, ini tidak ada. Surga atau neraka. Yang rugi berarti di mana? Di neraka. Tidak ada rugi di surga. Oh, saya rugi nih masuk surga. Kenapa rugi lain? Oh, tidak ada pokoknya. Kalau masuk surga itu untung besar. Jadi yang dimaksud rugi adalah masuk neraka. Jadi harus Islam. Tidak Islam tidak diterima. Yang tidak diterima oleh Allah. Wa idzan, ketika itu akhazna, mengambil kami Allah mitsaqakum, pada janji kalian Bani Israel. Kalau sekarang ini orang janji itu dengan kitab ditaruh di atas kepala mereka. Waktu itu Allah mengambil janji pada Bani Israel itu, warfa'na, dan mengangkat kami Allah fawqakum, di atas mereka, bukit Tur Sinai, diangkat. Bisa, bisa, tidak usah ditanya. Bukit kekecilan, gunung ya masih kecil, bumi diangkat kecil, malaikat yang bisa angkat, apalagi Allah. Ini bukit Tur Sinai diangkat di atas mereka. Ini kalau begitu Allah jatuhkan waktu itu, habis Bani Israel, habis mati semua. Tidak ada orang ketimpa tanah, gunung di bukit itu ya bisa hidup, tidak ada, berat ini.
bukit, soalnya bukit beneran, ketimpa bukit beneran, wah dijamin itu semaput mati semua. Untung tidak dijatuhkan Allah ketika ngambil janji. Mereka dengan diangkat bukit Tur ya, mereka ya nurut semua itu, takut ya nih, tidak berani bantah waktu itu, tidak ada yang bilang no, nehi, tidak ada, pokoknya yes semua, yes, oke, yes, oke. Nah ini, karena bukit Tur Sina di atas kepala mereka, ini begitu salah satu mungkin ada yang bilang no ya, bisa jadi Allah diblokkan gitu, atau dilepas aja, tidak usah dilempar. Ini, dilepaskan aja bukit itu, menimpa mereka, habis mereka. Tidak ada cerita lagi. Ada ceritanya saja, orang tidak ada lagi, mampus semuanya. Oh khuzu, kata Allah. Jadi ketika diambil janji itu Allah berfirman, khuzu, ambillah kalian Bani Israel. Woi Bani Israel, ambillah. Ma'atainakum, ma pada apa-apa ini kitab, misalnya ataina yang telah memberi kami Allah kum pada kalian. Kitab Taurat nih loh. Bani Israel, kitab Taurat yang telah kami beri pada kalian, ambil. Bikuwatin, dengan sekuat tenaga. Bukan sekedarnya diambil sekuat tenaga itu ya, maksudnya itu ya dilaksanakan, diimani sakpol kemampuan ini, di bil ma'ruf. Jangan sakpol itu atau bil ma'ruf itu dimaknai sekedarnya ya. Keliru. Lain. Sekuat tenaga kita bisa. So kalau yang kita tidak bisa ya tidak bisa, tidak mungkin. Jadi kita itu betul-betul ya dikaji, difahami, seberapa pahamnya, seberapa kamu bisa memahami gitu. Bila perlu dihafalkan, seberapa banyak yang harus dihafal, ya seberapa yang kamu mampu hafal, gitu. Diamalkan, seberapa banyak yang harus diamalkan kitab ini, ya seberapa yang kamu mampu mengamalkan. Kitab harus dibela nih, berapa banyak yang harus kita bela, ya seberapa kamu mampu membelanya. Sebab setiap amalan, setiap pembelaan, ya setiap apa yang kamu laksanakan itu akan ada ganjaran, akan ada balasannya. Innallaha ashtara minal anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Kita ini sudah ditukar oleh Allah harta dan diri kita ini. Tukarannya surga. Semakin banyak yang kita tukarkan, ibarat kita megang uang. Terus dia ini apa, Tuhan Allah memegang barang yang kita butuhkan. Nah, seberapa banyak uang yang kita belikan, sebegitu banyak pula barang yang kita butuhkan itu yang akan kita terima. Artinya semakin banyak kita membela agama Allah, semakin besar pula ganjaran di akhirat dan semakin tinggi juga derajat surganya. Nah, itu maksudnya ambil dengan sekuat tenaga. Wazkuru, dan ingat-ingatlah kalian apa-apa di dalamnya kitab. Ya, Quran kitab itu supaya diingat-ingat. Bagaimana supaya ingat-ingat? Diulang-ulang. Karena Allah tahu ini manusia ini adalah tempatnya lupa. Ini tempatnya lupa. Jadi kita ini memang dibuat, kita ini suka lupa gitu, manusia ini. Dan tombolnya itu, salah satu tombol itu sengaja dibuat ini atas ingat ya. Kalau ke bawah lupa. Nah, manusia ini klikkan untuk ingatan itu, kliknya ke bawah, klik. Maka itu ya kadang-kadang baru sebentar sudah lupa, baru sehari sudah lupa, baru sebulan sudah lupa. Biasanya sering yang kita susah ingatnya ini adalah kalau kita disakit, itu susah ingatnya, susah melupakannya. Kalau orang berbuat baik sama kita itu mudah sekali lupa kita, mudah kayaknya. Atau kalau kita berbuat baik sama orang, nah itu kita justru sulit melupakannya. Ingat terus kita kalau kita baik sama orang, berbuat baik ini sebenarnya terbalik, harusnya tidak begitu. Kalau kebaikan kita pada orang itu lupakan saja. Lupakan saja. Coba kalau kita ingat-ingat terus, akhirnya kita minta balasan ya, jadi tidak karena Allah, rusak amalan kita. Begitu juga perbuatan jelek orang pada kita, tidak boleh kita ingat, tambah sakit aja. Untuk apa? Jadi lebih baik malah kita lupakan. Tapi dalam satu hadis, kalau kita itu waktu disakiti orang lain itu kita bisa mengucapkan istirja, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita ingat terus kita mengucapkan istirja lagi, maka pahala yang didapat waktu kita mengucapkan istirja yang pertama itu kita dapat lagi ketika kita mengingat dan mengucapkan istirja lagi. Berapa kali? Pokoknya asal kita ingat kemudian kita istirja, dapat lagi pahala. Ingat lagi, istirja lagi, dapat lagi. Ini. Ketika dicoba istrinya hilang misalnya kan, ini istirja dia. Ini. Ingat lagi dia istirja lagi. Istirja lagi, bukan beristri lagi, bukan. Ini istirja lagi, dapat pahala lagi. Ini ingat lagi istrinya hilang terus dia istirja lagi, dapat pahala lagi. Kalau istri lagi boleh, boleh kalau mau, kalau ada yang mau kan gitu. Jadi pahalanya itu kalau kita istirja dan mengulangi istirjanya kalau kita ingat. La'allakum tattaqun, agar kalian takut, bisa takwa, bisa bertakwa atau bisa takut pada Allah. Jadi dengan kita mengambil kitab dengan sekuat tenaga kita,
berusaha kita mengingat-ingat isi kitab itu, berusaha kita amalkan, bisa kita bela semampu kita, itu bisa mengarahkan kita, bisa mencetak, mengkader diri kita menjadi orang yang takut pada Allah, orang yang bertakwa pada Allah. Gitu. Jadi Allah dari umat terdahulu sampai umat akhir zaman, ya Allah mengarahkannya ya kepada kita. Tidak ada hal baru. Setiap orang, misalnya istilahnya kalau ibaratnya itu orang ini menemui Allah gitu ya, saya ini gimana ya Allah, kamu begini. Terus ada orang lain lagi datang, kamu mana, kamu begini. Lain orang lain, tidak begitu. Semua orang sama oleh Allah, diarahkan sama. Itu kalau di zaman kitab apa ini, zaman Musa ya kitabnya, kamu ya sudah ikuti kitab Musa itu. Ini kalau mau benar di zaman ini, ya kamu harus ngikuti kitabnya Musa itu. Ini di zaman Isa yang kayak gitu. Ini saya ini gimana ini, harus ngikuti siapa, bagaimana ini saya ini. Nggak usah pusing-pusing, ikutilah kitabnya Isa itu. Ini begitu juga zaman sekarang, zaman Muhammad, kita ini termasuk zaman Muhammad walaupun jauh sudah jaraknya. Dan bagaimana, nggak usah pusing-pusing, ya ikutilah kitabnya Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Kalau kita mau ngikuti yang lain, misalnya mau secara spesial perintah khusus Allah, khusus banyak untuk kita, gimana kita akan dapat perintah khusus itu? Bukannya Nabi kita, mana mungkin Allah akan mengirimkan wahyu untuk kita? Walaupun nama kita sendiri wahyu, tidak akan dapat wahyu karena kita bukan Nabi. Mana mungkin ya, walaupun kamu getol menunggu perintah dari Allah, berjanji akan melaksanakan perintah Allah, asal Allah sendiri yang perintah ya, tidak mau. Allah ini punya harga diri. Kita aja punya harga diri, apalagi Allah. Mana mungkin Allah merendahkan dirinya itu mendatangi kamu lain ya, mau menasihati kamu, ini busuk-busuk punggung kamu itu ya. Ini sampai Allah minta tolong, ya. Tolong sangat, please lain. Mana mungkin? Ya ikuti kitab itu. Tidak mau ya sudah, nanti akan kena ancaman. Yang ikuti inilah yang akan diberi ganjarannya seperti disebutkan tadi. Yang iman, amal soleh akan dimasukkan surga, yang mengkufuri akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita tidak bisa bingung dan tidak perlu kita menunggu wangsit terbaru, mengikuti bisikan-bisikan terbaru. Cukuplah yang sudah ada. Atau seperti Sung Gokong sampai sekarang masih mencari kitab ke utara atau ke timur, kemana ini nyari ini. Kalau kita tidak usah cari-cari kitabnya sudah ada. Yang belum ada tinggal beli aja, murah lain kan. Nah, yang perlu itu adalah mengajinya. Kalau kitabnya banyak memang, tapi mengajinya ini ya berguru pada guru yang sudah mendapatkan ilmu pelajaran tentang Al-Quran ini. Nah itu yang harus kita lakukan. Dan cukup dengan kita beli kitab, dilihat-lihat gitu kan, terus pusing tidur, dilihat-lihat ini biar masuk pelajarannya, dibakar, dimasukkan kopi, terus diminum. Oh nggak bisa itu, bukan begitu caranya mengikut kitab. Ya kita harus kaji, berguru pada orang yang sudah menguasai ilmu itu, dan kemudian kita pahami, kita amalkan, kita belani, kita taati, kerjakan sampai mati niatnya karena Allah. Itu baru namanya memegang teguh kitab dengan sekuat tenaga. Semua kemudian tawal itu berpaling kalian. Nah tadi udah dijanji, sudah ditaruh gunung bukit Tur di atas kepala mereka. Waktu itu mereka oke, yes, iya, bala, siap mereka. Tapi apa besok-besoknya? Mereka kemudian berpaling, mimpa di Zalika. Dari setelah demikian itu berjanji. Waktu berjanji iya, sama kayak pejabat-pejabat itulah katanya. Waktu dijanji ya iya. Saatnya waktu dijanji itu, dijanji sebagai pejabat, terus dia saya berjanji, saya tidak berjanji, orang jadi dilantik. Saya berjanji akan melaksanakan tugas baik-baiknya, tidak akan korupsi apa lainnya. Dia juga saya tidak berjanji loh, saya tidak janji untuk melaksanakan tugas saya tidak janji kalau tidak korupsi. Batal ya dia jadi pejabat ini. Karena waktu janji aja dia sudah tidak janji kan gitu. Kayak ini. Waktu janji serius, demi Allah saya berjanji, demi Allah saya berjangi. Lebih keras lagi malah. Tapi setelahnya janji tinggal janji. Sama lah kayak Bani Israel seperti itu. Falaulah maka seandainya tidak ada apa fadlullah karunia Allah alaikum atas kalian Bani Israel. Wa rahmatu dan tidak ada rahmatnya Allah. Waduh, kalau seandainya tidak ada kefadlan dan rahmat Allah atas Bani Israel itu, lakuntum niscaya ada kalian minal khosin tergolong orang yang rugi, niscaya pasti kalian masuk neraka semua. Tapi karena Allah itu ada kefadlan, ada karunianya dan ada rahmatnya ini, maka Allah tidak menerakakan mereka dengan cara memberi tempo, memberi masa, memberi kesempatan mereka untuk sadar, untuk ingat. Kadang-kadang dengan Allah turunkan utus seorang nabi baru, rasul baru lagi, sehingga mereka terarah atau kembali ke jalan yang benar. Kalau seandainya Allah tidak ada kefadlan rahmatnya, sudah dibiarkan dalam keadaan sesat itu, akhirnya semuanya akan jadi orang yang rugi, masuk ke dalam neraka. Walaqad dan niscaya sungguh alim itu mengetahui kalian allazina atadu pada orang-orang yang telah melanggar mereka minkum dari kalian.
Fisabti dalam urusan ibadah Sabtuan. Fakulna maka berfirman kami Allah lahum pada mereka, kunu kirodatan khosiin, kunu jadilah kalian kirodatan kera khosiin yang rugi. Jadi di zaman Nabi Daud itu umat Yahudi ya sudah dari sebelumnya itu mereka ibadahnya Sabtuan. Kalau Muslim kan Jumatan. Malah zaman dulu itu ya mereka hari Sabtu itu ya dari pagi tidak boleh ada aktivitas apa-apa, khusus untuk ibadah saja, persiapan untuk ibadah. Kalau kita Jumatan sekarang ya yang penting Jumatan, paginya yang ngajar, yang sekolah ya sekolah, yang bekerja ya bekerja, yang buka warung ya buka warung ya, yang mau belanja pasar ini. Yang penting waktunya sholat Jumat kita di masjid kan gitu. Waktu itu salah satu golongan di Bani Israel waktu itu, mereka yang profesinya sebagai nelayan itu mereka hari Sabtu itu dilalah ikannya banyak yang muncul. Hari biasanya itu sulit dicari, jarang muncul, dilempar pancing, diangkat, umpannya habis, pancingnya utuh, tidak ada yang digigit, tidak ada yang nyangkut. Dilempar pancing, tarik, tidak ada yang gigit, umpannya habis. Susah cari ikan ini. Nah, dilalah di hari Sabtu, suatu ketika di hari Sabtu itu ikannya banyak, sehingga mereka lupa Sabtuan itu. Mereka akhirnya melaksanakan Sabtuan itu, tidak melaksanakan Sabtuan gara-gara sibuk nangkap ikan. Ini kias lagi. Jadi tidak hanya nelayan yang ditegur ini, semua. Kalau dalam surat Jumat ini dikatakan fas'au ila zikdah wa zarul bai' ketika sudah datang waktunya Jumatan itu fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk ingat pada Allah. Segeralah untuk berangkat Jumatan, wa zarul bai' dan tinggalkanlah dagangan itu yang berdagang. Yang kerja tinggalkan kerjaannya dan sebagainya. Jadi fakulna maka berfirman kami Allah lahum pada mereka, kuno jadilah kalian kirodatan kera khosiin yang rugi. Jadi mereka akhirnya dilaknat oleh Allah menjadi kera. Akhirnya mereka jadi kera selama 3 hari kemudian mati. Ini mereka ditunjukkan Allah beratnya meninggalkan ibadah Sabtu ini. Faja'alna maka menjadikan kami Allah padanya kejadian itu nakalan sebagai contoh pelajaran lima pada apa-apa baina yadaihi antara depannya wama dan apa-apa khalfah di belakangnya. Jadi baik untuk kaum zaman itu, masa itu jadi pelajaran kejadian orang itu sehingga tidak terulang lagi, mereka takut akan dilaknat oleh Allah. Begitu juga kita orang yang belakang ini, supaya kita juga takut meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah. Kalau sekarang Jumatan yang kita jangan sampai meninggalkan Jumatan. Antara salah kejumain tahu nabiya tauba Allah ala qalbi. Kalau dulu zaman Nabi Daud mereka dilaknati jadi kera, kalau zaman Muhammad ini kalau tidak Jumatan itu tidak dilaknati jadi kera, tapi dicap oleh Allah jadi orang munafik, dianggap orang munafik. Kalau dianggap orang munafik itu ya artinya kita sudah tidak dianggap lagi, walaupun ibadah, walaupun tidak mau ibadah, mau tidak mau apapun tidak diterima oleh Allah karena kita sudah dianggap oleh Allah orang munafik. Mau izatan dan menjadi nasihat yang mutakin dari orang takwa. Jadi setiap kejadian ini namanya cerita dalam Al-Quran, cerita yang lama ya, semua cerita-cerita yang lama sebelum generasi kita, sebelum generasi sangat lama sekali. Semua cerita itu maksudnya jadi nasihat bagi kita. Maksudnya itu yang bagusnya supaya diambil ya, yang jelek-jelek atau yang buruk, yang kelakuan perbuatan orang dulu yang ini menentang Allah dan sebagainya itu ya supaya kita hindari. Kalau kita tidak ingin hal buruk juga menimpa yang terjadi pada mereka, jangan sampai itu juga menimpa pada kita dan keluarga kita dan golongan kita sekarang ini. Wa'izan ketika itu qala berkata Nabi Musa liqaumi pada kaumnya, Inna Allah sesungguhnya Allah ya'murukum perintah Allah pada kalian antazbahu jika supaya menyembelih kalian bakor pada sapi betina. Qalu berkata mereka Bani Israel, atatakhizuna apakah mengambil engkau Musa pada kami huzwan main-main? Musa, kami ini bertanya padamu, ini ada orang meninggal ini, bangkai atau mayitnya ini ditaruh di antara dua kampung ini siapa yang membunuhnya? Itu pertanyaan kami, harusnya kamu jawab si A, si B, si C atau siapa gitu. Ini kok kami tanyanya itu
Jawabannya belum ada, malah kami diperintah menyembelih sapi. Apa kamu mau main-main? Kami ini serius nanya ini. Ini kalau tidak ini bisa tawuran kami dua desa ini, dua kampung ini. Kalau sebab kampung kami menganggap yang membunuh ini adalah kampung sana, begitu orang kampung sana itu menganggap yang membunuh ini orang kampung kami sini. Ini kalau tidak selesai ini bisa jadi tawuran ini. Maka yang benar itu jawabannya itu ya tunjukkan siapa yang membunuhnya itu. Akan kita tangkap dia orangnya itu. Akan kita adili. Bukan yang kami disuruh nyembelih sapi. Ngapain hubungannya nyembelih sapi? Tidak ada urusannya dengan nyembelih sapi. Ini. Wala berkata Musa, Auzubillah, aku berlindung pada Allah, anakuna jika ada aku minal jahilin termasuk orang bodoh. Woi, kalian memang bertanya tentang siapa yang bunuh orang ini. Saya sudah tanya pada Allah. Jawabannya itu gimana? Masa kalau Allah nyuruh kita nyembelih sapi terus saya bilang saya langsung jawab pertanyaan kalian, jawaban si A, si B, si C. Saya sendiri tidak tahu. Ini. Maka jawaban saya sama dengan jawaban Allah. Yang saya tanya itu tidak mungkin kan Allah salah dengar. Saya tanyakan kepada Allah, bahwa siapa yang membunuh orang ini? Dijawab oleh Allah, potonglah sapi. Jadi gimana menurut kalian? Ya kita potong sapi, itu perintah Allah. Entah itu jawaban dari pertanyaan kita, entah itu memang perintah Allah yang lain lagi. Yang penting kalau perintah Allah yang laksanakan saja. Kamu disuruh motong sapi aja tidak mau, apalagi disuruh motong leher kamu. Qalu, berkata mereka Bani Israel, Udu'u, berdoalah kau Musa lana untuk kami, Rabbuka pada Tuhanmu. Setelah mereka sadar, oh iya ini perintah Allah, sudah. Nah sekarang kami minta engkau berdoa pada Tuhanmu Musa, yubayyin, supaya menerangkan Tuhanmu lana untuk kami, mahi, ma apa hiya dia sapi itu, api yang gimana Musa? Nah, ini supaya kami tidak salah ini, sapi yang bagaimana? Wala berkata Musa, Innahu sesungguhnya sapi, innahu sesungguhnya Allah, yaqulu berfirman Allah. Kata Allah gini, inna sungguhnya sapi bakaratan itu sapi betina. Yang maksud sapi itu adalah sapi wedok, sapi betina. La faridun, tidak tua, wala dan tidak bikr, muda, tidak tua tidak muda. Ini. Jadi misalnya itu sedang-sedang saja, yaitu awanun, tengah-tengah, baina zalik, di antara demikian itu tua, demikian itu muda. Jadi antara tua dan muda, tidak tua, tidak muda sapinya itu. Bukannya sapinya itu tidak gadis, tidak janda, ini bukan. Jadi sapinya tidak tua dan tidak mudah. Faf'alu, maka mengerjakanlah kalian matuk marun pada apa yang diperintahkan kalian. Nah, kamu sudah diperintahkan, sudah carilah sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah ini. Carilah saja. Akhirnya dalam beberapa waktu lama lagi ini ditanya oleh Musa, ini apa? Gimana sudah laksanakan? Belum. Apa? Belum jelas Musa. Nah ini. Kalau berkata mereka, Udu'u, berdoalah engkau Musa lana untuk kami, Rabbaka pada Tuhanmu, yubayyin, supaya menerangkan Tuhanmu lana untuk kami, apa launuha, warnanya. Kan waktu itu lupa nanya warna, kaget salah warna, lagi tidak diterima. Wala berkata Musa, akhirnya Musa berdoa pada Allah lagi, nanya, ya Allah, ini Bani Israel kaumku ini menanya warnanya, apa warnanya? Nah, akhirnya diturunkan firman Allah, innahu sesungguhnya Allah, yakul firman Allah, kata Musa. Allah sekarang sudah ngasih tahu warnanya. Kata Allah, inna sesungguhnya sapi betina tadi, sapi yang dimaksud itu bakaratun, sapi betina, sofra'u yang kuning, faqiun sangat kuning, launuha warnanya, tasurun menyenangkan, nazirin orang yang melihat. Jadi warnanya itu yang sangat kuning. Sapi sangat kuning. Nah ini, sapi kuning. Orang yang lihat itu pasti senang ini. Lalu berkata mereka, sudah jelas ya warna, tapi mereka tetap saja belum bisa melaksanakan. Setelah ditanya gimana sudah laksanakan, belum. Kenapa? Masih belum jelas Musa. Lalu berkata mereka, berdoa engkau Musa lana untuk kami, Rabbaka pada Tuhanmu, yubayyin, supaya menerangkan Tuhanmu lana untuk kami, mahia, apa itu sapi itu? Karena innal baqara, sesungguhnya sapi yang dimaksud, tasyabah, masih samar, serupa alain atas kami, masih tidak jelas Musa. Wa inna, sesungguhnya kami insyaallah di atas izin Allah, la muhtadun, jika Allah menghendaki niscaya orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk. Dan coba jelaskan sekali lagi ciri yang lain lagi supaya kami tidak salah, karena masih belum jelas. Ada Musa berdoa lagi kepada Allah, kaumku masih nanya lagi ciri yang lainnya lagi selain tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kemudian itu warnanya sangat kuning, apalagi ya Allah lain. Inna, sungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah. Akhirnya Allah menurunkan wahyunya. Ini apa? Musa menyampaikan. Kata Allah, disampaikan oleh Musa, inna, sungguhnya sapi bakaratun, sapi betina, la zalulun, tidak hina, apa sapi, tasirun, ini apa? Menyiram al-ardo, pada bumi. Ini apa? Membajak, bukan nyiram, membajak. Ini bumi itu ya dibajak. Walau tidak taski, untuk menyiram harsa pada tanaman. Ini. Jadi sapinya tidak hina, artinya bukan sapi pekerja, sapi bos.
Sapi bos itu sapi ongkang kaki. Jadi sapi tidak untuk menyiram tanaman atau tidak untuk membajak ini sawah atau kebun, dikerok ya, biar dicangkul, istilahnya dicangkul dengan menggunakan tenaga sapi. Nah, sapi ini sapi nganggur. Jadi kalau sapi nganggur itu malah mahal. Kalau orang nganggur lagi ya, lain murah lagi. Sapi nganggur mahal, gemuk ya. Kalau nganggur sapi makan aja, lain tidak kerja gemuk sapinya, maka jadi mahal. Kalau orang ya nganggur lagi ya, tidak kerja, makan saja, habis dia kena sumpah lagi. Dikatain orang. Musalaman yang selamat la syata, tidak ada cacat ya dalam sapi. Sapinya utuh, ini mulus ini. Sapinya sering perawatan, ya. Sapinya sering perawatan, ya. Mulus tidak perawatan. Sapinya tidak penyakitan, sapinya tidak cacat, ya. Atletis, sapinya itu ya ini berotot, dan sapinya itu ya ini apa? Binaragawan. Lalu berkata mereka Bani Israel, Al-ana ji'ta bil haq. Nah, sekarang engkau telah datang dengan benar. Nah, ini baru jelas Musa. Ini baru jelas namanya. Umurnya jelas, warnanya jelas, ya kan? Ini sapinya dia sapi nganggur tadi ya jelas. Nah, ini. Akhirnya fazabahuha, maka menyembelih mereka pada sapi. Tapi wa makadu tidak dekat mereka, hampir saja tidak yaf'alun mengerjakan mereka. Hampir tidak tahu. Karena ternyata setelah dicari sapi seperti ciri-ciri itu sulit, tidak ada. Banyak yang jualan sapi, banyak yang melihara sapi. Setelah dilihat tidak ada yang warnanya seperti itu, tidak ada yang usianya seperti itu, tidak ada yang nganggur. Pasti sapi dikerjakan. Ini. Jadi ya sapi sengaja dianggurkan, tidak dirawat terus, dikasih makan, nganggur, itu tidak ada, kamu susah nyarinya. Pada akhirnya dapat. Tapi orang itu tidak mau jual, maunya jual dengan harga yang sangat mahal, yaitu seharga emas sebesar ini apa? Sebesar kulit sapi itu. Jadi emas ditaruh dalam kulit sapi, jadikan sarung atau kain atau jadi bungkus. Nah, ditaruh emas sepenuh itu. Baru mau dia jual. Tidak mau ya sudah, tidak maksa katanya. Akhirnya terpaksa mereka urunan mengumpulkan emas sebanyak itu untuk membeli sapi tersebut. Artinya itu, kalau seandainya waktu perintah awal mereka laksanakan, itu malah mudah. Tapi ternyata karena mereka ngeyel, karena mereka ini apa tidak segera melaksanakan, malah minta lagi, bertanya lagi. Nah, maka kita ya termasuk etika itu dalam berguru ya, jangan terlalu banyak tanya nih. Apa yang disampaikan ya sudah terima, pahami, laksanakan. Kadang-kadang guru itu menyampaikan apa yang kira-kira kita itu bisa menerima dan kita itu bisa melaksanakan. Sekiranya belum mampu, pasti gurunya mengira-ngira ya nanti saja, tidak disampaikan. Jadi jangan kita maksa-maksa nanya gini gimana kalau gini boleh tidak gini ini bagaimana caranya ini jangan terlalu banyak tanya. Pada saatnya nanti semua akan disampaikan. Ini kalau kita ngaji ya begitu. Kecuali ya cuma sekali-sekali dengar ceramah gitu ya, sudah tidak akan ketemu. Sekali ketemu acara ceramahnya gitu lagi, ngulang lagi. Kali ketemu ya ceramahnya ngulang lagi, acaranya sama, materinya sama, isi ulang-ulang. Tapi kalau kita ngaji kan terus diurut, enak diurut ya. Capek-capek pegel-pegel hilang. Diurut itu maksudnya itu digribe semua, akhirnya sampai semua pada kita. Jadi pada saatnya semuanya akan sampai, semuanya akan kita ketahui, semuanya akan kita pahami, itu kan? Yang lama yang mungkin kita lupa ya diingat-ingatkan lagi. Nah, itu akibatnya kalau terlalu banyak tanya, akhirnya memberatkan diri mereka sendiri. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada kata-kata yang kami kurang berkenan atau ada hal yang kurang jelas, bisa ditambahi dalam pertanyaan, rubrik pertanyaan nanti akan kita jawab insyaallah. Dengan hal-hal yang perlu mendukung dalam penyampaian ini, dan nanti apabila ada masukan-masukan kami akan insyaallah dengan senang hati menerimanya. Atas perhatiannya kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.